Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari dengan NIM A111211038. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi pengantar pendidikan. Langsung saja materi pertama, yaitu menjelaskan pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Pendidikan adalah lembaga dan usaha pembangunan bangsa dan watak bangsa. Pendidikan yang demikian mencakup ruang lingkup yang komprehensif, yakni pendidikan kemampuan mental, pikir, rasio intelek, kepribadian manusia. Untuk membina kepribadian demikian jelas memerlukan tantangan waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Adapun tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana anak didik akan dibawa. Di samping itu, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia. Menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya, pentingnya pendidikan seumur hidup juga tak lepas dari kehidupan kita, mulai dari keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dalam tumbuh berkembangnya seorang anak yang sejak lahir sudah dikodratkan untuk belajar akan pendidikan, yaitu di dalam keluarga. Keluarga adalah sarana pendidikan pertama kita untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan. Bagaimana seorang ibu mengajarkan kita untuk bisa berbicara mulai ketika kita balita dan mengajarkan kita berjalan mulai dari merangkak sampai kita bisa berdiri tegak dan bisa berlari kencang. Itulah sebuah pengorbanan seorang ibu, tak terkecuali dengan ayah yang selalu mengajarkan kita agar berwatak dan berkepribadian yang baik. Sarana pendidikan pertama yaitu keluarga sangatlah penting untuk membentuk kepribadian kita sejak lahir dan tumbuh berkembang menjadi individu yang baik dan berkualitas dan tanpa kasih sayang. Pendidikan dari sebuah keluarga kita bukan apa-apa kita tidak mengerti bagaimana cara berbicara, berjalan, berpakaian, makan, minum, dan lainnya untuk menjalani hidup di dunia ini. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Tanpa belajar, manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan hidupnya yang selalu berubah seperti era global saat ini. Keharusan belajar seumur hidup sudah disepakati oleh para pakar pendidikan. Bahkan jauh sebelum itu Rasulullah SAW telah memotivasi dalam hadisnya yang artinya, tuntutlah ilmu mulai dari lahir hingga liang lahat. Pendidikan berlangsung seumur hidup dapat dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah. Baik, materi selanjutnya, menguraikan hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah adalah dasar pendidikan seorang anak. Kita diajarkan semua dasar ilmu pengetahuan di sekolah dasar. Untuk keahlian tertentu bisa dipelajari di sekolah kejuruan dan institut atau perguruan tinggi. Tentu, pengetahuan tidak melulu didapat dari institusi pendidikan, tetapi juga dari pengalaman sehari-hari. Orang yang putus sekolah dan kemudian menjadi sukses adalah orang-orang yang mampu belajar dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Selain itu, untuk menjadi sukses, seseorang harus haus ilmu pengetahuan, memiliki self-discipline atau disiplin diri, self-informate atau belajar sendiri, dan tidak mudah putus asa. Sifat-sifat ini hanya dimiliki orang yang mempunyai insting, artinya memiliki persepsi dan pengertian yang jelas akan satu situasi yang kompleks, punya intuisi mendalam dan tahu introspeksi. Ini tentu saja tidak dimiliki semua orang, karena itu sistem pendidikan diperlukan. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat dalam hal sekolah terhadap masyarakat pada dasarnya tergantung pada luas tidaknya produk serta kualitas output pendidikan sekolah itu sendiri. Semakin besar output sekolah tersebut disertai kualitas yang mantap, dalam artian mampu mencetak sumber daya manusia, human sources yang berkualitas, maka tentu saja pengaruhnya sangat positif bagi masyarakat. Sebaliknya, meskipun lembaga pendidikan mampu
mengeluarkan outputnya, beberapa pengaruh yang dapat dimainkan sekolah terhadap perkembangan masyarakat di lingkungannya. 1. Mencerdaskan kehidupan masyarakat. 2. Membawa bibit pembaharuan bagi perkembangan masyarakat. 3. Menciptakan warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat. 4. Memunculkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi masyarakat sehingga terciptanya integrasi sosial harmonis di tengah-tengah masyarakat. Materi selanjutnya menganalisis pendidikan dan pembangunan. Masalah pendidikan daerah saya sudah tergolong pendidikan yang membaik atau bisa dikatakan seimbang. Tetapi ada beberapa faktor permasalahan pendidikan, yaitu 1. Dana pendidikan yang kurang. 2. Kekurangan bahan belajar. 3. Jarak sekolah yang lumayan jauh dan masalah biaya pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan merupakan upaya membuka kesempatan lebih luas lagi kepada masyarakat dalam bentuk dukungan anggaran pendidikan. Kebijakan tersebut dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana bangsa yang cerdas akan bisa membaca, menulis, dan menghitung, serta bisa mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Bangsa yang cerdas dapat berbicara di berbagai forum nasional maupun global. Hasil karya yang memiliki keunggulan kompetitif dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Masalah pendidikan seperti yang di atas kurangnya perhatian dari pemerintah. Permasalahan seperti itu segera ditangani karena banyak sekali anak bangsa yang memiliki niat besar untuk sekolah memenuhi pendidikan yang baik. Materi selanjutnya menjelaskan mazhab-mazhab pendidikan. Mazhab atau aliran filsafat yang lazim dirujuk dari pendidikan yaitu empiris, nativisme, dan konvergensi. Pendidikan dapat dikatakan sebagai sebuah usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengenalkan manusia terhadap realita kehidupannya. Dalam hal tersebut, secara jelas bahwa pendidikan yang diberikan harus didasarkan atas landasan pelaksanaan pendidikan, kebutuhan peserta didik, serta tujuan yang hendak dicapai lewat proses pendidikan tersebut. Ketiga hal tersebut di dalam kacamata filsafat pendidikan dipengaruhi oleh berbagai aliran atau mazhab-mazhab pendidikan yang telah dikenalkan dan dikembangkan oleh para ahli. Walaupun kenyataannya berbagai pemikiran yang kemudian menjadi mazhab-mazhab dalam penyelenggaraan pendidikan dicetuskan beberapa puluh tahun yang lalu, bahkan beberapa ratus tahun yang lalu. Namun nampak nyata bahwasannya pemikiran tersebut sangat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan pada masa kini. Pemikiran para ahli tersebut lazimnya dikatakan sebagai aliran pendidikan atau ada pula yang memakan sebagai mazhab filsafat pendidikan. Contoh daripada aliran-aliran tersebut ialah empiris, nativisme, dan konvergensi. Kesemua aliran tersebut memiliki ciri khas yang baik dari segi tujuan maupun metode pengajaran dan pendidikan yang telah dicetuskan oleh para ahli. Pengertian mazhab pendidikan. Mazhab atau aliran filsafat yang lazim dirujuk dalam pendidikan yaitu empiris, nativisme, dan konvergensi. Pendidikan dapat dikatakan sebagai sebuah usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengenalkan manusia terhadap realita kehidupannya. Dalam hal tersebut, secara jelas bahwa pendidikan diberikan harus didasarkan atas landasan pelaksanaan pendidikan, kebutuhan peserta didik, serta tujuan yang hendak dicapai lewat proses pendidikan tersebut. Ketiga hal tersebut dalam kacamata filsafat pendidikan dipengaruhi oleh berbagai aliran atau mazhab pendidikan yang telah dikenalkan dan dikembangkan oleh para ahli. Aliran filsafat pendidikan. Aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme, terlahir dari kata sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam kodrati. Pelopor aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosofer Jerman yang hidup tahun 1788 sampai 1880. Aliran nativisme, aliran pesimistik. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari pembawaan yang berupa bakat. Bakat yang merupakan bawaan seseorang yang menentukan nasibnya. Aliran ini merupakan kebaikan aliran empirisme. Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Faktor genetik, faktor kemampuan anak, dan faktor pertumbuhan anak. Tujuan teori nativisme yaitu mampu mewujudkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia menunjukkan diri yang berkompetisi, mendorong manusia dalam menentukan pilihan, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki.
Macam-macam mazhab pendidikan. Mazhab filsafat pendidikan mencakup idealisme, pragmatisme, perennialisme, rekonstruksionalisme, eksistensialisme, progresisme, eksistensialisme, dan materialisme. Mazhab pendidikan idealisme. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato. Plato menyatakan bahwa dalam alam cita-cita itu adalah yang merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanya berupa bayangan saja dari dalam ide. 2. Mazhab pendidikan pragmatisme. Pragmatisme berasal dari dua kata yaitu pragma dan isme. Pragma berasal dari bahasa Yunani yaitu perbuatan atau tindakan. Sedangkan pisme adalah ajaran atau aliran. Jadi pragmatisme adalah ajaran atau aliran yang berpandangan bahwa pemikiran mengikuti sebuah tindakan seseorang. Baik, selanjutnya mazhab pendidikan perennialisme. Aliran perennialisme lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budaya. 4. Mazhab pendidikan rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme merupakan salah satu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresisme dan pendidikan. Rekonstruksionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct yang artinya adalah membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk merubah kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan hidup yang baru dan bercorak modern. Aliran ini dianggap lebih baik karena menyatakan jika tidak cukup jika seseorang siswa atau individu hanya berfokus pada pengalaman kemasyarakatan di sekolah, namun juga mempelopori ke arah masyarakat baru yang diinginkan sesuai perkembangan hidup dan kehidupan sebagai konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Mazhab pendidikan esensialisme. Aliran esensialisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali kepada kebudayaan yang lama. Sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dalam kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia, aliran humanisme merupakan aliran yang mendasari dari aliran esensialisme. Esensialisme ini juga dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan filsafat realisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang terdapat, memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang punya data yang jelas. 6. Mazhab pendidikan progresisme. Progresisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidikan hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Adapun tujuan dari aliran ini dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. 7. Mazhab pendidikan esensialisme. Esensialisme merupakan suatu cabang aliran filsafat pendidikan yang memiliki suatu pandangan bahwa hakikat manusia adalah suatu ekstensi dari manusia itu sendiri. Hakikat manusia merupakan suatu yang menguasai manusia secara menyeluruh, yaitu manusia itu sendiri, dan cara memandang tidak dari zat atau ruh dipandang dari segi keberadaan manusia. 8. Mazhab pendidikan materialisme. Kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Materi dapat dipahami sebagai bahan, benda, sebagai segala sesuatu yang tampak. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam keberadaan semata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Sementara itu, orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada materi yang disebut sebagai materialisme, orang-orang ini adalah para pengusung ajaran materialisme atau juga orang yang mementingkan keberadaan semata. Baik, materi selanjutnya menganalisis permasalahan pendidikan.
Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan juga standarisasi pengajaran. Adapun masalah khusus dalam dunia pendidikan yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa dan pendidikan, rendahnya referensi pendidikan dan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan. Permasalahan-permasalahan tersebut masih sangat dominan di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat dan juga pemerintah sebagai internal pendidikan harus bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyebab rendahnya pendidikan Indonesia yaitu efektivitas pendidikan Indonesia. Efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan juga survei ke lapangan, satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisiensi diartikan sebagai bagaimana dapat menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih mudah dan juga murah dalam proses pendidikan. Akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan tentang tujuan awal dibentuknya salah satu pendidikan yang maju dan juga sesuai dengan aturan masyarakat yang berlaku. Solusi dari masalah pendidikan adalah masyarakat dan juga pihak sekolah harus saling bekerja sama dengan pemerintah agar kiranya sebagaimana sebaiknya agar sekolah itu dapat maju. Bisa saja kepala sekolah melaporkan kepada pihak pemerintah agar supaya memberikan alat bantuan mengajar seperti sarana-sarana laboratorium, agar supaya anak-anak di sekolah tidak hanya membayangkan tetapi juga mampu mempraktekkan secara langsung di lapangan. Dan selanjutnya bisa saja mungkin pihak sekolah bekerja sama dengan warga sekitar bersama-sama bergotong royong membangun dan menjaga fasilitas sekolah belajar di luar sekolah, misalnya bekerja bakti lingkungan. Begitupun masyarakat juga sama menjaga keamanan sekolah. Dan yang paling terpenting adalah pemerintah harus bertindak tegas atas menurunnya mutu pendidikan ini. Pemerintah tidak boleh tinggal diam karena pemerintah merupakan satu jalan juga agar kiranya permohonan-permohonan seperti bahan ajar atau alat belajar itu dapat terpenuhi. Dan juga para orang tua murid harus saling mempercayai kepada pihak sekolah agar kiranya bisa terjalin kerjasama yang baik untuk membangun kualitas sekolah juga agar terselesaikan masalah pendidikan terjadi di lingkungan sekolah. Baik, materi selanjutnya menjelaskan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak bangsa untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31. Sebagai konsekuensi dari bunyi UU mencerdaskan kehidupan bangsa, maka keseluruh komponen bangsa baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya. Fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional. Fungsi sistem pendidikan nasional adalah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berhak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kelembagaan dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Untuk memahami bagaimana keberadaan masing-masing komponen tersebut, sebagian bagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional, maka berikut ini hendak dibahas mengenai jalur jenjang dan jenis pendidikan. Definisi kurikulum, fungsi dan komponen kurikulum. Definisi kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Fungsi kurikulum A.
Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan melaksanakan proses pembelajaran. B. Bagi sekolah atau pengawas berfungsi sebagai pedoman dan melaksanakan supervisi atau pengawasan. C. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dan membimbing anaknya belajar di rumah. D. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggarakannya proses pendidikan di sekolah. C. Bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Terakhir, komponen kurikulum menurut para ahli. Subbandiah 1993 4-6 mengemukakan ada 5 komponen kurikulum, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen media, sarana dan prasarana, komponen strategi, dan komponen proses belajar mengajar. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.